7I-9, Bu. Nah, coba kita lihat. Ya, betul. Nah, 7I-9. Terima kasih Mbak Sama ya tadi ya. Oke. Iya, Bu. Terima kasih Mbak Sama. Jadi operasinya seperti itu tadi ya. Jadi yang 2 dikalikan 1+I itu dikerjakan dulu, kemudian yang 3 dikalikan I-1 itu dikerjakan terlebih dahulu, kemudian 2 bilangan tadi dikurangkan, nah baru dikalikan dengan I-2. Nah untuk yang C, ini saya mengalihkan 2 bilangan kompleks, dua-duanya dalam bentuk polar. Nah, kalau seperti ini lebih mudah. Saya tinggal mengalihkan bagian magnitudnya. Jadi magnitudnya 5/2 dikalikan 3, ya berarti 15/2. Kemudian untuk sudutnya saya jumlahkan saja, ya. Jadi 135 derajat, nah, ditambah dengan min 90 derajat, didapatkan 45 derajat. Nah, demikian untuk perkalian 2 bilangan kompleks, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian sebenarnya, ya. Pembagian bilangan kompleks. Nah, tetapi untuk pembagian ini kita akan memanfaatkan kawan dari bilangan kompleks tadi, ya, yang disebut dengan kompleks konjugat. Ya, kemarin kita sudah sedikit menyebutkan di situ, ya, bahwa setiap bilangan kompleks itu pasti punya sekawannya, ya, punya kompleks konjugatnya. Oke, kompleks konjugat apa? Kompleks konjugat adalah bilangan kompleks lain yang nilai realnya sama, bagian imajinernya besarnya sama, tetapi tandanya berlawanan. Ya, kalau misalkan saya mengalihkan bilangan kompleks dengan kompleks konjugatnya, kita akan mendapatkan nilai real. Ya. Jadi perkalian bilangan kompleks dengan konjugatnya itu pasti real. Ya. Oke. Nah, mungkin bisa kita buktikan, ya. Kita buktikan saja perkalian ini X dikalikan X. Biar mantap gitu ya. Jadi X dikalikan X itu X kuadrat. Kemudian X dikalikan min Y, dapatkan min X, Y, I, gitu ya. Kemudian yang ini kita dapatkan plus X, Y, I, dan ini kita dapatkan min Y, I kuadrat. Nah, yang ini saling menghilangkan, sehingga hasilnya adalah X kuadrat min Y kuadrat, di mana I kuadrat itu sama dengan min 1. Nah, saya dapatkan nilai ini. Ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Nah, nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah magnitud dari Z. Nah, masih ingat ya? Kalau kemarin itu ya, jadi kalau saya mencari magnitud dari bilangan kompleks, maka magnitudnya adalah bagian real kuadrat ditambah bagian Y kuadrat kemudian di akar, ya. Sehingga kalau perkalian ini merupakan magnitud kuadrat, gitu ya. Masih ingat ya, saat Z sama dengan X plus Y. Nah, ini kan kalau saya mau ubah menjadi magnitud Z dengan sudut alfa, ya, magnitud Z itu saya cari dengan akar kuadrat dari, ya, bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat, gitu ya. Sehingga ini merupakan Z kuadrat, ya, magnitud dari Z kuadrat. Kita lihat bahwa kalau kita mengalihkan bilangan kompleks dengan konjugatnya akan menghasilkan bilangan real, ya, tidak ada lagi bagian imajinernya. Nah, kita manfaatkan itu untuk operasi pembagian, ya. Jadi bilangan kompleks itu umumnya, ya, tidak boleh ada bagian imajiner yang ada di bawah
Jadi tidak ada bagian imajiner di bagian penyebut ya. Jadi kalau bilangan itu kita katakan bilangan pecahan, ada pembilang, ada penyebut, maka yang di bawah ini tidak boleh berupa bentuk imajiner. Supaya tidak berbentuk imajiner, bagaimana? Nah, saya kalikan dengan kompleks konjugatnya, ya, sehingga saya dapatkan nilai real. Nah, ini kan kompleks konjugat. Ya. Kompleks konjugat dari mana? Nah, kompleks konjugat dari yang ini. Ya. Jadi, X2 ditambah Y2I, itu kompleks konjugatnya adalah X2 min Y2I. Nah, tentunya kita tidak boleh mengubah nilai ya, sehingga yang di atas juga, nah, yang ini, yang saya kotak besar ini kan sama dengan 1 ya. Jadi X2 min Y2I dibagi X2 min Y2I itu kan 1 ya. Sehingga apapun kalau dikalikan 1 kan nilainya tidak berubah. Ya. Nilainya tidak berubah, tapi bentuk ini kita perlukan ya, supaya apa? Untuk agar bilangan kompleks kita tidak ada bagian penyebut yang berupa bilangan imajiner. Oke. Ya, jadi kalau saya membagi dua bilangan kompleks, yang saya lakukan adalah saya kalikan dengan pecahan. Yang pecahannya itu bernilai 1, di mana bagian pembilang maupun bagian penyebut itu merupakan bentuk konjugat dari bilangan kompleks pembaginya. Oke, sehingga ini kalau kita operasikan, maka yang di bawah ini sudah pasti adalah X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, dia kan real ya. Di bagian bilangan kompleks dikalikan konjugatnya itu hasilnya bilangan real. Dan yang atas dikalikan ini ya, didapatkan X1, X2 ya. Dikalikan ini didapatkan min X1 Y2 I ya, atau J, kemudian ini dikalikan ini ditambah X2 Y1 J atau I ya, kemudian yang ini min Y1 Y2 I kuadrat ya. Yang ini dan yang ini adalah real ya, sedangkan yang ini adalah imajiner ya. X2 Y1 dikurangi X1 Y2 yang ini. Nah, ini adalah bagian imajiner, sehingga ini ada I atau ada J. Ya. Jadi ini adalah hasil pembagian antar bilangan kompleks ya. Oke. Nah, kalau kita melakukan pembagian dengan menggunakan bentuk polar, itu lebih mudah lagi ya. Yang kita lakukan hanyalah saya membagi magnitudnya ya, jadi Z1 magnitudnya dibagi dengan magnitud Z2, kemudian sudutnya adalah sudut dari Z1 dikurangi sudut dari Z2. Ya. Nah, jadi kalau sudah bentuk polar lebih mudah mengoperasikan pembagian. Tapi sekali lagi ya, kalau kalian mempunyai kalkulator kompleks ya tinggal masukkan saja angkanya, mau polar dibagi rektangular, mau rektangular dibagi polar. Nah, nanti kalkulator yang mikir ya, yang mengubahnya dan menuliskan hasilnya. Bahkan hasilnya pun bisa kalian pilih mau hasil berupa bentuk polar atau bentuk yang lainnya. Nah, mungkin kalian perlu mendownload gitu ya aplikasi matematika bilangan kompleks. Nah, itu mungkin perlu ya. Nah, kalian belajar untuk memanfaatkan aplikasi tersebut. Atau kalau kalian punya kalkulator yang kompleks, yang bisa operasi kompleks, ya bisa menggunakan kalkulator